Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel saya. Eh, Kali ini saya ingin mencoba untuk eh, share tutorial input nilai. Sebenarnya sudah ada, cuman tidak tahu kenapa saya masih susah memahaminya step by step. Jadi ini memang sengaja saya buat untuk bisa saya tonton di semester selanjutnya karena memang eh, setiap semester itu saya selalu lupa lagi cara menginput nilai urutan-urutannya. Jadi untuk memudahkan saya pribadi, maka saya membuat tutorial ini. Oke, jadi yang pertama harus kita siapkan adalah kita cek dulu RPS. Jadi kita cek dulu RPS kita. Kita punya ini kalau buat saya ya untuk lebih mudahnya, pertama kita cek dulu RPS kita. Nah, di RPS kita itu kita cek ada berapa sub CPMK. Jadi kan penilaiannya nanti per sub CPMK gitu. Jadi kita cek dulu di RPS kita itu ada berapa sub CPMK. Misalkan ada 3 sub CPMK berarti nanti penilaiannya nanti juga harus ada 3 gitu. Jadi tiap masing-masing sub CPMK itu harus ada nilainya gitu. Terus kemudian saya juga di sini sudah menyiapkan nilai. Nah, nilai ini saya bagi, sebentar saya hide dulu namanya. Jadi nilai ini saya bagi menjadi 4 ya. Jadi sesuai CPMK, sesuai dengan apa yang kita lakukan di kelas. Kalau ada presentasi ya kita nilai presentasinya, ada UTS UASnya kita masukkan nilainya gitu. Jadi di sini em, sudah ada per CPMK, misalkan di sini ada kuis, ada tugas, nah ada UTS dan ada UAS gitu. Jadi di sini RPS saya punya 4 sub CPMK. Nah, oke. Jadi di sini saya siapkan tiap anak itu, tiap anak itu eh, nilai tiap anak dari setiap atau masing-masing sub CPMK gitu. Jadi untuk lebih mudah mengukur sebenarnya ini bisa dijumlahkan ya. Dijumlahkan. Jadi nanti biar kelihatan karena kadang kalau di OBE itu kan kita input per sub CPMK. Jadi kadang kalau buat saya perlu ada patokan gitu. Jadi kalau kita udah punya nilai patokan di sini itu akan lebih memudahkan ketika mengecek atau menginput nilai satu per satu gitu. Karena eh, misalnya kita upload nilai kuis gitu ya, itu nanti eh, dan itu nanti nggak langsung ke jumlah. Misalkan antara kuis, tugas kita udah upload 2. Nah, itu jumlahnya berapa itu nggak bisa. Ketika di akhir aja kita bisa ngelihatnya gitu. Jadi eh, ini kita jumlahkan dulu. Nah ya, semua ada di mana? Oh ya, terus. Gini, sudah dibagi 4. Oke, gitu. Jadi kan ini di sini kita paling nggak dapat gambaran, oh anak ini tuh misalkan dia 96, dia itu dapatnya A. 85 itu amin. 89 amin, 92 A, 62 9 oh ini A. Nanti kita cek ulang gitu. Jadi di awal kita udah dapat gambaran nih anak ini poinnya berapa 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 per sub CPMK, terus totalnya berapa.
kita udah dapat gambaran anaknya ini dapat nilai berapa gitu. Jadi nanti kalau misalkan ketika menjumlahkan di siakat input per nilai itu ternyata nilainya masih kurang atau kelebihan, itu nanti kita punya patokannya dulu di sini gitu nilai aslinya. Oke, selanjutnya siakat. Nah, ini saya mau input Maharatul Kalam ya. Maharatul Kalam, tapi tadi karena sudah saya merge, saya mau pakai pengembangan media dulu, baru nanti inputnya di Maharatul Kalam. Jadi step pertama adalah kita klik pengajaran OBE di sini, kita klik pelaksanaan. Jadi yang pertama, step pertama adalah pengajaran, kemudian pelaksanaan. Dan, oke. Nah, di sini ini kan masih merah nih. Nah, ini belum bisa diisi nih. Jadi harus kita hijaukan dulu karena masih merah. Kita klik assessment. Oke. Nah, ini belum berarti belum diisi nih. Oke. Nah, ini untuk memudahkan kita bisa add tugas satu per satu. Itu ya, per sub CPMK itu ada berapa atau kita salin dari RPS. Nih, salin dari RPKPS. Jadi kita bisa nambahin satu-satu per sub CPMK itu dari add tugas ini atau salin dari RPKPS. Kalau saya memilih dari RPKPS ya, biar ini kata-katanya sesuai. Oke, nah, oke. Nah, ini kalau dilihat dari sini ini, kan kebanyakan nih kalau kita harus ngisi per poin itu satu-satu gitu kan kesulitan nih. Jadi ini kita merge. Kan tadi ada 5 sub CPMK ya. Ada 5. Jadi untuk lebih memudahkan setiap sub CPMK itu penilaiannya satu atau dua saja. Nah, kalau di sini saya buat penilaiannya itu satu-satu per sub CPMK. Jadi misalkan ini ada sub CPMK satu, sub CPMK satu. Nah, ini ada satu lagi ada jadi sub CPMK itu dinilai untuk menjadi patokan penilaian untuk beberapa pertemuan. Jadi di sini hanya satu pertemuan yang saya pakai, misalkan untuk kuis saja. Nah, berarti selain itu dihapus, gitu ya. CPMK 1, satu. Kita klik di sini, tandai di sini ya, karena kalau di delete dari sini nggak bisa. Jadi di sini ada kolom checklist di sini. Mana ada satu lagi nggak? Ah, ya nggak ada. Nih, ini 5 juga. Kita pilih satu aja. Awas. Hmm, jadi selain itu dihapus. 553 presentasi aktif. 4 cukup OTS. 4 duanya satu aja. Oke. Duanya udah ada di atas. Hmm, dua yang ini aja. Jadi dia macam-macam. Oke, setelah dicentang yang mau dihapus ya. Ini yang dicentang adalah yang mau dihapus. Kita delete dari atas sini. Delete selected. Oke, ya hapus. Oke. Nah, ini kan sisa 5. Jadi masing-masing sub CPMK itu punya 5, punya satu penilaian. Misalkan di sini kita pilih untuk kuis.
presentasi atau aktivitas partisipatif. Kemudian di sini ada UTS, ada presentasi aktivitas atau partisipatif, dan terakhir ada UAS gitu. Jadi setiap masing-masing ini itu harus ada nilainya, begitu ya, sahabat. Terus bobotnya ini kita ganti jadi 100. Semoga nggak salah ingat ya. Kayaknya 100 deh, bener. Coba kita ganti 100, 100. Oh iya, karena kan tadi kita hapus ya. Kan harusnya setiap sub CPMK itu 100. Jadi karena ini nilainya, ini kan per masing-masing pertemuan dan kita hapus, maka kita merge persenannya. Jadi semuanya 100. Kemudian jangan lupa untuk mengubah atau menambahkan nilai ketuntasan minimal. Jadi nanti anak-anak itu harus sampai ke minimal harus dapat nilai berapa nih untuk lulus gitu. Jadi untuk sub CPMK ini misalkan nilainya kan 100. Nah, anak-anak itu untuk lulus di sub CPMK ini dia harus dapat minimal dapat nilai berapa gitu. Nah, misalkan di sini 65. Kita buat 65. Jadi standar ketuntasan dari setiap sub CPMK 65, 65. Nah, oke. PR nih. Soalnya sebelumnya itu punya saya sudah ada ya ininya, tapi di sini masih kosong. Kemungkinan memang belum dimasukkan. Coba kita refresh. 100. Nah, udah masuk. Hmm. Tadi kan eh, sub CPMK tadi ada kuis, ya kan? Tadi kan kita pilih kuis untuk sub CPMK 1. Kemudian tugas nggak ada ujian tengah semester. Oh, ini ada presentasi atau aktivitas partisipatif ada 2. Ini untuk sub CPMK 2 dan 3. Terus UTS, ada UTS 1, ada UTS, kemudian ada UAS gitu. Gitu ya. Oke. Kemudian, nah, sampai di sini saya mau pindah ke materi lain karena tadi yang materi maharot yang sudah saya siapkan adalah nilai maharatul istimewa. Jadi ini untuk mukodimah ketika kita di sini, misalkan di sini tadi masih kosong, di sini juga masih kosong, jadi caranya seperti itu ya. Oke, tadi kita salin dari RPKPS, kemudian tadi biar beragam karena banyak sekali ada 16 pertemuan jadi kita pilih satu-satu. Kalau tadi saya siasati saya pilih kuisnya 1, presentasinya 2, kemudian dan ini masing-masing CPMK ya karena di sini yang tertulis di RPKPS itu ada 5 sub CPMK. Maka di sini saya pilih tadi dari 16 pertemuan tadi saya pilih masing-masing sub CPMK satu pertemuan yang isinya ada kuis, ada presentasi aktif partisipatif 2 dan UTS dan UAS gitu. Gitu ya. Jadi nanti jangan lupa di-refresh. Kalau sudah di-refresh nanti dia akan terisi di sini. Jadi kalau di sini sudah 100 berarti sudah benar gitu ya. Jadi penggabungan nilai dari sub CPMK 1 itu 15. Nah, ini terserah antum ya, tergantung dengan apa pembagian sub CPMK masing-masing. Sub CPMK 1, sub CPMK 2 presentasi ada 15, kemudian sub CPMK 3 2 2 ini 3 10, terus UTS ada 20 dan di sini UAS ada 40 gitu.
Oke, selanjutnya nanti selanjutnya ke view. Ini saya kembali ke materi yang sudah saya siapkan nilainya gitu. Jadi itu tahap pertama. Kemudian tahap selanjutnya adalah input nilai. Kita klik tadi masuk lagi ke pengajaran OBE, masuk ke pelaksanaan. Setelah pelaksanaan, kita cari materi yang mau kita input. Oh, tapi dia belum hijau ya. Oh, tadi harus diisi rencana evaluasi. Kita lanjutkan di sini aja ya. Oke. Hmm, jadi gini, kalau kita mau lihat kuis di sini, jadi rencana evaluasi itu di sini belum saya rubah ya. Standar kelulusannya 65. 65. Kok jadi 5 ya? 65. Oke, ini 65. Oh iya, ini urutannya belum di ini, belum diganti. Kita urutkan dari sub CPMK. Ini nomor 4. Hmm, jadi ini karena urutannya adalah urutan pertemuan tadi, dan tadi yang lain kita hapus, jadi eh, harus kita urutkan terlebih dahulu. Terus, step selanjutnya adalah, oke, kita cari bikin rubrik ya. Tapi kita coba lihat dulu di sini. View quiz. Oke, jadi kita tadi ke view ya. Kita back dulu. Eh, kita mulai dari yang pertama, quiz. Jadi dia itu kadang nggak muncul di sini. Harus kita klik lihat daftar. Oke, sudah tertera di sini. Kita klik view. Oke, view. Setelah itu, nah kita belum bisa upload nilai ya. Jadi kita harus kelola rubrik. Jadi misalkan di sini eh, belum, harus kelola rubrik dulu. Oke, nah jadi misalkan kita sudah membuat rubrik, itu kita tinggal reuse rubrik. Tapi biasanya kita belum menggunakan ya.
Ketampilan. Nah, ini adalah eh, rubrik-rubrik yang sudah kita buat. Teori. Oke. Sebenarnya di sini sudah ada ya. Jadi kalau eh, dosen lain yang mengampu materi yang sama atau yang input RPKPS-nya itu sudah pernah memasukkan rubrik, itu biasanya kita tinggal pakai aja ini rubriknya gitu yang sesuai. Misalkan di sini adalah Maharotul Kalam gitu ya. Kalau di sini sudah ada misalkan diskusi atau apa, itu diskusi aktif di kelas itu kita bisa pakai langsung pakai kayak gini import gitu. Tapi kalau belum ada, kita harus ke rubrik dulu. Kita harus bikin rubrik dulu. Jadi sebelum menilai, kita masuk ke rubrik. Rubrik itu di kurikulum kalau nggak salah atau di hmm, asesmen pembelajaran. Nah, kita ke asesmen pembelajaran dulu. Jadi kalau kita mau bikin rubrik itu kita sesuaikan dengan kalau saya sesuaikan dengan CPMK gitu. Jadi untuk memudahkan untuk membuat rubrik tugas atau rubrik penilaian di sini kita coba cek RPKPS-nya dulu. Oke, di sini RPKPS-nya sub CPMK 1. Ini saya copy dari subsidi angka 1. Oh ya, eh, jadi tadi kan kita sudah buat nih. Tadi kan kita sudah buat penilaiannya. Tadi ada eh, kuis, ada presentasi aktif, kemudian em, apa lagi ya tadi? Ada UTS, ada UAS, satu lagi tugas ya kalau nggak salah ya. Jadi biar kita ingat, coba hmm, kita opening ini tab. Agak lupa ya. Maret program LSV, assessment. Jadi ini kita lihat misalkan kuis. Nah, kuis itu tepatan pemahaman terhadap kosakata bahasa Arab bidang pendidikan. Mahasiswa mampu berbicara dan menulisnya dengan bahasa Arab sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nama rubrik, kuis. Nah, setelah kita tambahkan rubrik kuis tadi, sudah masuk, kita tambah rencana evaluasi. Nah, rencana evaluasi kuis ini kita nilainya dinilai gimana nih? Eh, hmm, Kemampuan dalam menjawab soal-soal bobotnya. Nah, kita jadi satu rubrik itu ininya nilainya eh, berapa? 100 ya, 100. Jadi kita mau buat dua rencana evaluasi atau tiga atau lima. Jadi semakin banyak nanti kita semakin banyak ngisi ngisi nilainya gitu. Jadi kalau saya maksimal apa dua aja gitu. Karena lumayan ribet ya nanti ngisinya kalau terlalu banyak gitu. Jadi bobotnya di sini misalkan 50. Nah, kriterianya ketepatan dalam menjawab soal. Nomor urut 1, save. Oke.
Kemudian karena ini baru 50, harusnya kan 100. Nah, tambah kemampuan dalam menjawab soal 50, ketepatan dalam mengungkapkan gagasan. Kan gitu. Nomor urutnya 2. Kalau kelihatan nih, tutupan layar zoom. Tuh, kelihatan. Hehe, turun dulu. Gimana nih? Saya stop share screen dulu ya. Jadi ini nanti di save. Gimana nih? Biar tetap bisa nggak bisa. Saya tutup dulu. Share screen lagi. Oke, jadi tadi klik save ya. Terus oke. Nah, di sini rencana evaluasinya tuh ada dua. Kemampuan menjawab soal, ketepatan dalam menjawab soal, dan ketepatan dalam mengungkapkan gagasan. Itu. Terus rubrik lagi, kita ke rubrik lagi. Tadi kan rubriknya kuis, kemudian presentasi. Nah, belum. Di rubrik kita belum ada keterampilan dalam, terus kan belum ada. Kita tambah create rubrik, create lagi nama rubrik, presentasi aktif mengenai topik tertentu dalam bahasa Arab, save. Nah, di sini kita tambahkan rencana evaluasi. Kita nilai dengan apa aja ini? Misalkan di sini ketepatan dalam berbicara bahasa Arab tentang apa aja sih? Oke, apa ya? Presentasi lisan dulu. Ini sebenarnya bisa satu aja sih ya. Satu aja lah, biar nggak banyak-banyak. Hmm, Ketepatan dalam menyampaikan gagasan dan ide dalam bahasa Arab baik dan benar gitu ya. Kemudian bobotnya 100, nomor urut 1 gitu. Jadi nanti kalau kita naruh kayak tadi kuis tadi kan ada dua tuh. Jadi ada dua kolom yang harus kita isi. Kalau satu ya satu kolom yang diisi. Oke, terus kita karena ada 5 ya, jadi kita harus buat 5 rubrik. Ini sepemahaman saya ya, nggak tahu kalau salah. Create rubrik lagi. Yang ketiga adalah diskusi. Ketepatan mengerti kosakata bidang Islamisasi. Hmm, Diskusi aktif di kelas. Oke. Create rubrik, terus diskusi aktif, kita tambah rencana evaluasi. Hmm, Diskusi dengan topik tertentu, 100.
Hmm, 100 aja ya. Hmm, ketepatan dalam menyampaikan ide dan gagasan serta tanggapan atas to serta pendapat pendapat dalam topik tertentu. Oke, nomor 1. Save. Jadi sebenarnya kalau di Maharotul Kalam itu setiap pertemuan itu ada ininya ya, ada diskusi atau presentasi gitu. Tapi untuk memudahkan input nilai, jadi kan aslinya nilainya itu per pertemuan. Misalkan diskusi itu ada 4 kali diskusi misalkan. Jadi itu saya gabung nilainya itu jadi satu gitu. Jadi kalau misalkan 4 pertemuan itu kita kasih rencana evaluasi satu-satu itu akan lebih lama input nilainya gitu. Jadi dari 4 pertemuan itu tiap anak itu punya nilai satu-satu, nah digabungin gitu. Jadi input nilainya nggak usah banyak-banyak. Oke, selanjutnya ini diskusi UTS. UTS, UTS, UTS apa ya? UTS, UTS kemarin, oke, pariwisata. Create rubric, UTS. Bisa nggak ya UTS gitu? Saya juga nggak tahu sih ya sebenarnya. Takut salah juga ini. Bisa nggak ya UTS? Atau eh, demonstrasi dan presentasi mengenai topik tertentu. Eh, nggak bisa sih. Kenapa lagi? Save, coba kita save dulu. Oke, tambah rencana evaluasi, presentasi desain, bobot 100, tepatan dalam menyampaikan gagasan dengan bahasa baik dan benar. Satu, udah satu aja. TS. Terus kita balik lagi ke rubrik. Kita tambahkan lagi rubrik tugas. Eh, mm, mm, mm. Presentasi atau tutorial gimana ya bahasanya, atau presentasi atau tutorial gitu. Oke, nih presentasi atau tutorial. Nah, kita tambah rencana evaluasi. hmm, Presentasi lagi sebenarnya saya juga agak bingung sih ya, bedanya ini adalah presentasi, hmm, ketepatan dalam menyampaikan informasi dalam bahasa Arab. Satu. Oke, save. Jadi tadi yang ada dua tadi kayaknya cuma satu ya. Antara kuis atau partisipasi aktif. Oke, setelah kita punya rubrik, kita kembali ke
OBE, pengajaran OBE, pelaksanaan. Kita siap untuk menginput nilai. Oke, kita kembali ke materi Maharatul Kalam, assessment. Oke, oke, jangan ngeblank please. Oke, ini kan udah ada satu-satu nih tugasnya. Kita pilih satu dulu, quiz. Nah, ini kan muncul. Kita klik view. Kita pastikan di sini sudah 100 dan di sini nilai ketuntasan juga sudah ada. Kita klik view. Oke, nah langkah pertama adalah kelola rubrik. Nah, karena kita tadi sudah input rubrik, kita gunakan di sini reuse rubrik. Kita pilih untuk quiz. Tadi quiz aja ya, apa ada yang lain? Coba kita cek. Hmm, kayaknya bukan quiz yang ini. Coba kita delete. Ya, hapus. Reuse rubrik. Kayaknya quiz yang ini ya. 1, 2, 3. Nah, dua indikator. Oke. Tadi kan rencananya udah kita tambahkan kemampuan dalam menjawab soal, ketepatan dalam membuat gagasan, ketepatan dalam menjawab soal. Oke, 50-50. Selanjutnya kita kembali ke tugas. Kembali ke tugas atas di sini. Oke, nah di sini kita ke unggah nilai. Kita download template nilai. Dan kita download. Nah, jadi setelah kita download ini, nanti kita isi satu per satu. Tadi kan ada dua tadi. Ada dua rubrik penilaian. Kita upload satu-satu. Nah, nanti kita unggah lagi ke sini. Gitu ya. Oke, mari kita cek. Saya akan coba share Excel-nya ya. Belum dibuka. Ini yang di share apa ya? Share screen. Template nilai. Oke, ini kan tadi kita download ya. Kita download tadi ada quiz. Nah, quiz tadi rubriknya ada 2, 50, bobotnya 50-50 gitu. Jadi di sini kita salin dari nilai yang sudah kita punya. Nah, di sini untuk quiz kalau disalin bisa nggak ya? Ada 12. Gitu. Tapi nggak tahu ya. Ini kalau di copy kayak gini nanti dia mengganggu ininya nggak? Rumusnya. Oke, kita copy gini aja. Jadi di sini yang kita isikan itu, meskipun di sini tulisannya 50%, di sini kita harus tetap tuliskan sampai 100% gitu ya. Jadi 50%, jadi di sini adalah misalkan dia punya nilai 70 ya kita masukkan 70, bukan 50, 50 gitu. Bukan
Misal 45 atau 45 gitu. Jadi di sini adalah nilai maksimalnya 100 gitu. Coba kita save dan kita unggah. Mana siapa? Ya. Nah, oke, kita kembali ke halaman ini. Kemudian kita drag file yang sudah kita isi nilainya tadi ke sini. Tarang. Oke, ya, buat kolam. Terang. Oke, semua sudah terinput ya. Coba kita cek download recap file. Apakah sudah masuk? Nah, gitu. Berhasil. Jadi bisa dikopas dia. Ini bisa terlihat ya di sini nilainya. Oke. Nah, itu step by step input nilai per CPMK tadi ya. Ini kan baru satu yang diinput, baru kuis. Baru kuis. Nah, jadi ini kita input satu-satu. Kok ujian akhir? Terus nanti dulu. Presentasi aktif partisipatif. Oke, kita ke view. View. Setelah view, kita ke kelola rubrik. Reuse rubrik. Itu baru diinget-inget sih ya. Tadi kita masukannya apa aja. Karena hampir sama. Mengenai topik tertentu dalam bahasa Arab. Oke, coba kita import. Satu indikator. Oke, kita back lagi ke tugas. Ubah nilai. Download. Nah, jadi harus satu-satu. Ingat ya. Oke, kemudian kita input. Kita input nilainya. Nah, ini kan cuma satu nih. Jadi tergantung kita tadi memasukkan rencana penilaiannya itu berapa gitu. Oke, coba kita copy dari nilai yang sudah ada. Ini nilai presentasi. Hmm, oke. Yang kelihatan di layar apa ya? Kayaknya masih ini ya. Jadi kita kerjakan seperti tadi. Setelah kita download tadi, kita buka, kemudian kita input nilainya secara manual di sini. Kita input, save, kemudian kita upload. Kita upload ke Siakat. Kita upload ulang. Oke, mari kita upload. Drag ini. Oke, kita kembali ke tugas. Gitu. Jadi untuk memastikan satu sada, untuk memastikan apakah kita inputnya tadi sudah benar, kita bisa cek ke rekap capaian CPMK. Nah, di sini kan kalau di sini masih kosong, itu berarti belum sesuai CPMK. Jadi di sini kita hitung dulu, apakah tadi sudah masuk dua nilai yang sudah kita input tadi, apakah sudah masuk ke rekap di sini. Kita klik hitung di sini. Kita tunggu dia menghitung. Tara. Oke, sudah masuk ya. Hmm,
Kok kecil banget ya? Iya, baru dua. Baru dua. Oke, kita kembali lagi. Kita kembali. Kita ke tugas aja ya. Kembali ke tugas. Kita input nilai lagi. Tadi kuis udah, presentasi udah, diskusi. Diskusi, kita klik ke view. Nah, kelola rubrik, reuse rubrik, diskusi ya. Diskusi aktif di kelas kayak ini deh. Hmm, mana ya? Kayaknya ini. Satu indikator, menyampaikan pendapat dan menjawab. Oke, teman. Oke, kita pakai rubrik ini, kemudian kita kembali ke tugas. Kita ke unggah nilai, kita download. Oke, kita input nilainya. Jadi enaknya tuh memang sebelum kita input nilai di Siakat itu kita sudah punya nilai masing-masing peserta, nilai masing-masing mahasiswa. Jadi kita nggak perlu nyari ke sana ke sini dan menunggu lama ketika input nilai gitu. Jadi nilainya itu udah siap, tinggal upload-upload gitu. Pastikan nilai yang kita punya itu sudah sesuai dengan CPMK. Save, kemudian upload. Hmm, mm, mm. Oke, ini tadi diskusi. Kita back to tugas. Dari tugas ini, tadi kan kuis udah, eh, ujian apa? Presentasi udah, diskusi udah. Nah, kita ke tes. TS. Kita ke view. Kita ke kelola rubrik. Reuse rubrik. Tadi untuk TS apa ya? Hmm, Oke, ada dua. Ini apa nih? Demonstrasi. Oh, tadi presentasi tutorial ini buat UAS. Nah, yang ini untuk UTS. Import. Oh, berarti belum. Bukan ini. Demonstrasi. Hmm, presentasi mengenai topik tertentu. Coba import. Nah, indikator. Jadi kan sudah masing-masing rubrik kan kita sudah upload ya rencana ini rencana penilaiannya, indikatornya. Jadi kalau misalkan tadi kita pakai rubrik yang sudah ada tapi belum ada indikatornya, kita bisa tambahkan di sini. Ini tambahkan indikator sendiri. Jadi eh, misalkan di sini sudah ada gitu ya, yang sesuai. Itu kita nggak perlu nambahin di rubrik, kita bisa langsung tambahkan dari sini. Gitu. Oke. Hmm, selanjutnya kita kembali ke tugas dan kita ke unggah nilai. Kita download.
Ini tadi UTS. Enable editing. UTS. UTS. Nilai UTS. Hmm, kita drag ke sini. Oke, sudah. Nah, kurang satu lagi UAS belum kita masukkan. Kita kembali ke tugas, kemudian kembali ke sini. UAS mana UAS ini? Lihat daftar ke sini, lalu ke view. UAS kelola rubrik. Untuk UAS tadi presentasi atau tutorial. Satu indikator sudah masuk. Jadi misalkan kita mau nambahkan indikator bisa. Misalkan dari rubrik kita cuma ada satu indikator, kita mau bikin dua indikator itu bisa ditambahkan indikator. Tapi pastikan kalau di sini 100, kalau dua berarti 50-50. Yang penting kalau ada tiga berarti 30, 40, 30 gitu ya. Jadi yang penting nilai akhirnya itu 100 gitu ya. Karena di sini cuma satu jadi ya bobotnya 100. Itu. Kemudian kita kembali ke tugas. Kembali ke tugas ke unggah nilai. Kita download nilainya. Kemudian kita hmm, eh, kita input nilai UAS-nya. Nah, jadi kalau misalkan di sini kita itu sudah ada ininya, sudah ada nilainya. Jadi enak ketika mau input nilai di sini kita sudah tinggal copy aja dari yang sudah ada. Copy, gitu. Jadi eh, jadi karena satu jadi 100 jadi inputnya satu. Jadi semakin banyak apa rencana penilaian itu akan semakin banyak yang harus kita isi. Kalau dua ya dua, kalau tiga ya tiga, dan ini kalau di sini jumlahnya harus 100, tapi di sini juga eh, ngikut 100 juga seperti yang sebelumnya tadi ya. Kita save. Nah, kalau gini kan enak ya, tinggal copy dari yang sudah ada. Maka sebelum kita pastikan kita itu sebelum input nilai itu kita sudah selesai mengoreksi dan kita sudah kita menyiapkan nilai itu sesuai dengan CPMK gitu. Jadi masing-masing CPMK itu kita sudah punya nilainya gitu. Oke, selanjutnya kita drop di sini nilai yang sudah kita input tadi. Wait, wait. Oke, 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 sudah terupload. Kita kembali ke tugas. Kemudian kita coba cek rekap capaian CPMK. Kemudian kita di sini masih ini tadi masih dua ya. Kita hitung ulang. Semoga sudah benar. Oke, ini sudah terinput ya. Jadi di sini ada yang merah ini. Berarti dia tidak memenuhi standar kelulusan. Oke.
Berarti sudah terinput. Kita kembali ke tugas. Oh, bukan ke tugas. Kita langsung ke sini kayaknya bisa. Evaluasi, kita klik nilai. Nah, di sini kita ke salin nilai dari asesmen. Nah, jadi di sini kan dia belum terisi tuh. Belum ada nilainya. Nah, kita ke salin nilai dari asesmen. Oke, bismillah. Semoga berhasil. Oke, bismillah. Mari kita lihat. Belum berubah. Coba kita refresh. Nah, udah masuk. Ini nilainya. Tuh, gitu. Jadi, misalkan nih, coba hmm, full save kosong, misalkan tadi di sini totalnya Muhammad Jihad. Jadi nilai saya itu jumlahnya harusnya 8575. Di sini. Nah, kadang itu memang kita sudah menginputkannya ini ya, kita sesuaikan dengan yang sudah ada, tapi memang eh, tidak tahu karena hitungannya banyak ya di inputnya satu-satu gitu. Kadang memang ada yang lebih, ada yang kurang gitu. Jadi misalkan kita menemukan misalkan dari nilai yang sudah kita eh, input manual di Excel itu kita menemukan ternyata itu kurang gitu. Jadi kita bisa kembali ke kemana? Ke pengajaran, ke asesmen. Kemudian kita kembali ke misalkan kalau ada yang kurang, kita tambahkan di sini di UTS gitu. Jadi kita em, mulai dari awal lagi. Kalau saya untuk lebih memudahkan karena mungkin selisih nilainya itu nggak banyak ya. Mungkin eh, yang bermasalah adalah ketika selisihnya itu mengubah huruf nilai huruf gitu. Jadi misalkan antara nilainya dari 88 bedanya 87 sama 88 gitu. Itu kan nggak terlalu jauh, nggak terlalu ngaruh ya. Tapi kalau dan itu masih tetap sama-sama amin. Nah, yang bermasalah adalah ketika di nilai yang sudah kita input manual itu nilainya A, misalkan total dia 91, tapi ketika kita inputkan di siakat itu nilainya hanya 88 atau 89. Itu kan jadinya yang dari eh, asalnya dia nilainya A karena selisih 2 3 nilai itu dia menjadi amin gitu. Jadi di sini kita bisa kembali lagi ke step yang sebelumnya. Kita bisa tambahkan dan kurangi. Jadi kita ke view terus unggah nilai, kita perbaiki nilai yang sudah ada tadi. Kita download atau menggunakan nilai sudah kita download tadi. Kita kita bisa tambahkan, bisa kurangi gitu. Kita sesuaikan sampai nilainya itu sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan gitu. Nah, di sini misalkan 89. Nah, 89 ini kan amin. Dia coba kalau di nilai asli dia. Nah, kalau di nilai asli dia itu 90 sekian gitu, 90 sekian. Memang tidak banyak ininya, hanya selisih 1 atau 0,9 sebenarnya. Tapi yang 0,9 itu kan akhirnya mempengaruhi nilai huruf dia. Yang dia awalnya harusnya dapat A, di sini dia dapat amin gitu. Jadi untuk eh, apa untuk menyiasatinya kita bisa kembali lagi upload nilai Excel tadi kita bisa tambahi, kita kurangi sampai ini sesuai gitu. Begitu. Semoga ini bermanfaat dan semoga bisa digunakan lagi untuk nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.